Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Patutlah kita mengucap syukur kepada hadirat Tuhan, karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita, sehingga kita boleh ditibakan di hari yang baru, hari Minggu 26 Juli tahun 2020. Tentu kita bersyukur karena kita boleh lagi hadir dalam bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Tata ibadah yang akan kita gunakan dalam ibadah saat ini, yaitu tata ibadah Minggu bentuk yang keempat, yang juga akan dirangkaikan dengan sakramen pelayanan baptisan yang kudus. Yang akan menjadi kadim kita di saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rimelia Antersemual, Sarjana Teologi. Marilah jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Saudara-saudara, tema ibadah kita ialah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berhubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing yang terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-52 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang kudus ini ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhanlah, sehingga kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh ada dan berkarya di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ketika di sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kami pun boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Dan di hari Minggu ini ya Tuhan Allah, kami sebagai jemaat-Mu hendak beribadah. Biarlah Engkau memberkati dan melayakkan kami semua yang akan beribadah di saat ini. Dan biarlah ibadah kami di hari Minggu yang kudus ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ingat akan nama Yesus. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya,
marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Tatkala sampai di saat ini, kami pun masih menikmati tuntunan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, yang selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami pun bersyukur karena Engkau menciptakan kami manusia seturut dan serupa gambar-Mu. Engkau yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami, tetapi di dalamnya juga Engkau yang mengatur jalan-jalan kehidupan kami sebagai manusia. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengakui bahkan juga menyadari bahwa sebagai manusia kami telah berdosa. Kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mampu mensyukuri akan kesempatan hidup yang telah Tuhan Allah berikan. Kami tidak mampu memaknai akan setiap berkat-berkat yang Tuhan Allah berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu menjaga jati diri kami sebagai anak Tuhan. Kami pun tidak mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Kami menyesali akan segala sikap dan tingkah laku kami. Kami menyesali akan setiap kesalahan yang telah kami lakukan, baik itu yang kami sengaja maupun tidak sengaja, di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Oleh karena itu, kami memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan berbelas kasihan mengampuni kami semua, manusia-manusia yang berdosa. Dan biarlah kami juga dapat memperbaharui kehidupan kami, menghadirkan perubahan, meninggalkan cara hidup kami yang lama dan hidup baru bersama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan Allah, anak-anak-Mu yang datang bermohon. Biarlah Engkau Tuhan yang sudi mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan berita firman.
Biarlah Engkau Tuhan yang akan turut hadir dalam persekutuan ibadah kami di saat ini. Dimampukanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang ada untuk dapat memahami dan mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan selalu menjadi penuntun bagi kami semua untuk bijaksana dalam menjalani kehidupan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, hamba penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Biarlah Engkau yang akan memampukan hamba-Mu ini agar hamba dapat berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa dituntun lewat Injil Markus, pasalnya yang kedua ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang kedua ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop orang lumpuh disembuhkan. Bunyinya sebagai berikut. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kita sambut dengan menyanyi bersama Yesus Sayang Padaku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saling mengasihi, saling melayani, saling menopang adalah sikap yang diperlukan
untuk memperkuat sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan atau gereja. Contoh dalam dunia pelayanan, sekalipun memiliki program kerja yang bagus, tetapi jika para anggotanya tidak memiliki kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, bersikap egois, tidak memiliki sikap kepedulian antara satu dengan yang lain, niscaya program tersebut tidak akan pernah tercapai. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan kekompakan. Ada pepatah yang mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu berarti dengan ada kerjasama, maka kita dapat melakukan hal yang terbaik. Nah, inilah yang dapat kita saksikan dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Yang menjadi perenungan bersama kita sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa di sepanjang minggu yang berjalan. Di bagian ini dikatakan ketika Yesus datang ke Kapernaum, ada begitu banyak orang yang datang, yang ingin bertemu dengan Yesus dengan berbagai tujuan. Di antaranya ada yang ingin mendengarkan pengajaran, tetapi ada juga yang ingin melihat dan merasakan mujizat. Tak terkecuali ada 4 orang yang mengusung orang lumpuh. Nah, kondisi ini memperlihatkan kepada kita bahwa orang lumpuh ini tidak lagi berdaya. Dia tidak dapat beraktivitas secara normal. Dia tidak dapat menggerakkan badan. Dia bergantung kepada orang lain. Tetapi sayangnya pada waktu itu, ketika mereka membawa orang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Yesus, mereka tidak dapat membawanya secara langsung. Dikarenakan ada begitu banyak orang yang berkumpul di tempat itu. Namun sekalipun demikian, saudara-saudara, mereka tidak putus asa dan tidak putus harapan. Mereka tetap bersabar. Iman yang mereka miliki membuat mereka untuk mencari jalan keluar, yaitu dengan membuka atap yang di atasnya. Kemudian tilam diturunkan sehingga orang lumpuh ini dapat berjumpa dengan Yesus. Nah, luar biasa saudara-saudara sikap yang dimiliki oleh keempat orang tersebut. Mereka peduli terhadap sesama mereka. Tindakan kerjasama ini merupakan wujud iman yang digerakkan oleh kasih yang tulus dan mau berkorban. Agar supaya orang yang mengalami penderitaan menikmati pertolongan Tuhan. Nah, ada hal yang menarik yang terjadi dalam pembacaan ini saudara-saudara, yaitu yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, yaitu dia tidak langsung menyembuhkan. Tetapi terlebih dahulu dia mengampuni dosa orang lumpuh tersebut. Karena ada pemahaman masyarakat Yahudi pada waktu itu bahwa sakit yang diderita merupakan akibat dosa. Dan Yesus pun sangat memahami akan hal itu. Dan karena itu ia memutuskan, ia memberikan pengampunan terlebih dahulu, baru dia menyembuhkan sakit yang dialami oleh orang lumpuh ini. Nah, akan tetapi saudara-saudara, beberapa ahli Taurat yang rupanya hadir di tempat itu menganggap apa yang dikatakannya menghujat Allah. Padahal Yesus mau melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dalam hal ini mereka tidak menerima dan mengakui otoritasnya. Padahal Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit. Dialah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Nah, Yesus memakai momen ini sebagai sarana untuk menyatakan dirinya. Tidak saja sebagai penyembah sejati, Yesus menunjukkan dia adalah pribadi yang berotoritas mengampuni dosa. Nah, firman Tuhan di hari ini saudara-saudara mau mengajarkan kepada kita untuk mengimani dan mempercayai Tuhan Yesus
dengan sungguh-sungguh agar kita menikmati keselamatan sebagaimana yang diperlihatkan oleh iman orang-orang yang membawa orang lumpuh ke loteng rumah dan menurunkan dia tepat di depan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus pun mengampuni dosa orang lumpuh, menyembuhkan dia dari sakit lumpuh yang dialami. Nah, orang lumpuh yang tidak berdaya kini oleh kuasa Yesus diberdayakan. Ia yang lumpuh dalam aktivitasnya kini dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Ia yang biasa hidup dari bantuan orang, kini dia bangkit mandiri. Ia yang biasa bergantung dari iman orang lain, kini imannya makin diteguhkan. Yesus memberikan penyembuhan secara totalitas baginya. Tidak hanya fisiknya, tetapi juga psikis dan rohaninya. Nah, itulah kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyatakan mujizat dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, sebagaimana Yesus, dia sanggup memulihkan orang yang sakit lumpuh, maka dia juga sanggup memulihkan kita dari berbagai keadaan hidup yang kita hadapi di saat ini, termasuk pandemi virus corona. Nah, di tengah situasi ini kita diajak saudara-saudara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Mengajak kita untuk terus bersabar menantikan waktu Tuhan. Ya, memang waktu Tuhan tidak sama dengan waktunya kita manusia. Mungkin orang saat ini mengharapkan dan menginginkan agar supaya Tuhan memulihkan keadaan kita dari pandemik virus corona. Tetapi sampai hari ini virus corona belum juga berakhir di hadapan kita. Tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ia akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Asalkan orang tetap bersabar menantikan waktunya Tuhan. Orang jangan berputus asa. Orang harus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Jadi di masa-masa ini saudara-saudara, bukan saatnya bagi saya ataupun saudara-saudara sekalian saling menyalahkan, saling menyakiti. Tetapi orang harus saling membangun, saling memberkati. Yang kuat membantu yang lemah. Milikilah sikap yang mau berkorban. Janganlah melumpuhkan daya iman kita untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Bersikap positif dan bertindak kreatif. Orang harus berusaha mengalahkan pergumulan yang kita hadapi dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pelajaran lain juga yang dapat kita ambil dari perenungan kita di hari ini, sebagai gereja kita juga memiliki peranan yang penting untuk menyembuhkan dan menyelamatkan mereka yang mengalami keterpurukan, agar supaya tidak ada lagi anggota jemaat yang mengalami kelumpuhan hidup. Ya, memang ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi sebagai orang beriman, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi perintah, ketetapan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Apalagi kita yang diberikan tugas khusus untuk melayani. Nah, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab iman kita untuk mengajak kepada anggota jemaat setiap hari Minggu tetap beribadah sekalipun hanya di rumah. Karena pada kenyataannya banyak anggota jemaat yang soalnya tidak beribadah tiap hari Minggu. Padahal sama sepenatua suka saya berbagai tata ibadah. Tetapi berpikir, ya cuma kok di rumah. Nanti kalau gereja so buka, nanti orang pergi ibadah di rumah gereja. Nah, orang harus berusaha memberikan pemahaman kepada anggota jemaat bahwa kualitas ibadah di rumah tidak berbeda dengan kualitas ibadah di gereja. Karena gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orangnya. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa saja beribadah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa sulit ini kita membutuhkan pengajaran firman
untuk memampukan kita menjadi pribadi yang bijaksana. Karena kalau torang sonya ndak beribadah, torang so jauh dengan Tuhan, torang sonya ndak ada hubungan intim dengan Tuhan, nah pasti torang akan mudah menyerah dengan setiap keadaan yang ada. Torang sonya ndak mampu bersyukur kepada Tuhan. Nah bisa-bisa torang semua jadi sama dengan ahli Taurat dalam bagian firman Tuhan di hari ini, yang memiliki cara berpikir yang tidak benar. Lama-lama torang soalnya ndak akan mengakui kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Torang soalnya ndak mau mengakui otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Nah untuk itu, torang harus bekerja bersama, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin. Torang menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Ketika torang mau bekerja dengan Tuhan, pasti torang pejeripayanya ndak akan menjadi sia-sia. Ada janji berkat yang akan dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mujizat yang dilakukan Yesus dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 menuntun kita sebagai orang percaya untuk takjub dan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang berarti di dalam hidup ini jika tidak memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan hidup ini bukanlah seberapa banyak makna hidup yang sesungguhnya, tetapi kita diajak agar supaya memuliakan Allah. Hidup kita harus menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ia telah memulihkan kita dari kelumpuhan hidup dan telah mengangkat kita dari segala keterpurukan. Ini saatnya kita menyatakan kemuliaan Tuhan agar semua orang mengalami penyelamatannya. Memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, agar orang yang ada di sekitar kita pun ikut memuliakan Tuhan. Kita harus memakai talenta yang Tuhan Allah berikan untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Nah kita bersyukur memiliki Allah yang selalu merancangkan kebaikan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Pertolongan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan selalu kita rasakan di hari-hari kehidupan ini. Nah ini juga yang boleh dialami dan dirasakan oleh kedua keluarga yang hendak membawa anak-anak yang kekasih untuk menerima sakramen baptisan yang kudus, yaitu keluarga Nur Pratomo Mekel dan keluarga Randy Turang Kumendong. Ya Tuhan Allah yang sudah menggerakkan hati mereka sebagai orang tua untuk menjawab panggilan mereka, membawa kedua anak yang kekasih, anak Jenaka dan Christopher, untuk menerima sakramen baptisan yang kudus. Ya tentu menjadi tanggung jawab iman kita sebagai orang tua mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak yang kekasih. Jadi tanggung jawab orang sebagai orang tua nyandak cuma memenuhi kebutuhan jasmani daripada anak-anak kita. Tanggung jawab kita sebagai Mama Ani dan Papa Ani tidak hanya memberikan hadiah, nyandak cuma kasih donat pat orang pe anak sarani, tetapi orang harus mengajarkan firman Tuhan supaya anak-anak ini dapat bertumbuh dalam pemahaman iman yang benar. Ya karena memang tidak mudah menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Tetapi kita percaya ketika orang meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan, maka kita dimampukan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab ini. Dan sebagai orang tua, orang pun harus mengingat bahwa dalam gereja Masehi Injili di Minahasa tidak dibenarkan ada baptisan ulang. Jadi baptisan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Nah itu yang mesti orang ingat baik-baik. Dan orang mesti kasih ingat pada orang pe anak-anak. Supaya ketika orang beranjak dewasa, orang pun akan mengetahui akan hal ini. Nah biarlah Tuhan yang akan memberkati, memampukan akan kehidupan daripada kedua keluarga, bahkan juga orang tua dan calon orang tua baptisan. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan yang terakhir menjadi pesan firman Tuhan dalam bagian firman kita di saat ini,
Dalam situasi yang masih tidak menentu ini, iman kita harus senantiasa kuat dan tidak boleh lepas kendali. Tetaplah berbuat baik dan mampu untuk menjadi penyejuk. Tetap tunjukkan sikap bahwa kita mendukung upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Mari orang doakan pemerintah, para tenaga medis, relawan, dan semua pihak, lebih khusus orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan masuk dalam pengajaran sakramen baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunan. Kita memperhatikan keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Mari kita menyanyi bersama Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, sahabat anak-anak. Di saat ini kami hendak melaksanakan pelayanan sakramen baptisan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati bagi kedua anak yang kekasih, anak jenaka bahkan juga Christopher yang akan dibaptis. Diberkatilah juga kami semua sebagai orang tua dan calon orang tua baptisan, biarlah kami dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang nantinya akan dipercayakan kepada kami. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini saya akan membacakan nama anak, orang tua dan calon orang tua baptisan, dan bagi namanya yang disebutkan untuk berdiri di tempat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama bersama juga dengan gelar. Nama anak yang pertama, Jenaka Nathan Michael Pratomo. Tempat tanggal lahir, Manado 24 Juli 2019. Orang tua, ayah Nur Pratomo, ibu Monariska Michael. Calon orang tua baptisan, Michael Lasut, Priscilia Sondak, Alvira Alfiani Lumika, Pramelita Mariana Wala, Rocky Brando Tuera, Yuliani Andreita Pangkei SE, Dwi Putra Maurens Tamalawe SH, Veresa Mantiri, Gisela Suryani Kurnianing Sitarore, Warane Tua Masakti Palit, Yosua Andre Otai, Kurnia Kinamang Polii STR.com. Nama anak yang kedua, Christopher Franz Yosia Turang. Orang tua, ayah Randy Turang, ibu Elizabeth Kumendong. Tempat tanggal lahir dari anak Christopher Tomohon 25 Juni 2020. Calon orang tua baptisan, Rudi Palit, Diana Rindengan, Effendi Rempas, Anita Kotutung, Musa Mandak, Reike Kaparang, Herdi Rindengan, Fikaristi Rindengan SPD, Alex Loloang, Virgilia Pio ST, Sony Marentek, Olivia Mawekere. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu, patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Yang pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara? Tuhan memberkati jawaban saudara-saudara. Amin. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu.
Jenaka Nathan Michael Pratomo. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Dan kami mengundang anak Christopher bersama orang tua dan calon orang tua baptisan untuk menerima pelayanan baptisan. Christopher Franz Yosia, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang Baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Bila rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di gembala hidup ini menepati janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan, yang telah memperkenankan kepada kami semua di hari Minggu yang kudus ini untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena di saat ini kami pun telah membaca dan merenungkan sebagian berita firman-Mu yang hendak mengajarkan kepada kami semua sebagai umat kepunyaan untuk
hidup saling mengasihi, saling menopang dan saling melayani antara satu dengan yang lain. Biarlah kami akan saling memperhatikan dan saling mempedulikan mereka yang membutuhkan pertolongan. Biarlah firman-Mu ini yang dapat meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, untuk tetap kami melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan, untuk kami berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kami juga bersyukur ya Tuhan Allah, bagi jemaat yang boleh diperkenankan Tuhan menikmati berkat ketambahan usia setahun di sepanjang minggu yang berjalan. Engkau Tuhan yang sudah boleh memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Biarlah juga di usia yang baru ini, Engkau yang akan selalu menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, memberkati mereka di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Dan biarlah mereka juga akan selalu mensyukuri apapun yang Tuhan Allah berlakukan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk persekutuan kami Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Diberkatilah kami semua sebagai hamba-hambamu yang diberikan tugas khusus untuk melayani. Baik kami sebagai Syamas Penatua, para pendeta, guru agama, bahkan juga seluruh perangkat pelayanan yang ada. Biarlah kami akan terus mengingat apapun yang menjadi peranan kami untuk dapat menyembuhkan dan menyelamatkan mereka yang mengalami keterpurukan, agar supaya tidak ada jemaat yang mengalami kelumpuhan hidup. Berikanlah kami hati sebagai hamba yang benar-benar dan sungguh-sungguh melayani. Biarlah lewat pelayanan yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Memberkati juga ya Tuhan Allah bagi para pemerintah yang Engkau utus untuk melayani masyarakat. Biarlah Tuhan yang akan mengaruniakan mereka kebijaksanaan dan kearifan untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Apalagi di masa-masa ini, kami pun tengah berjuang dengan adanya pandemik virus corona. Tambah-tambahkanlah hikmat kepada pemerintah, bahkan juga mereka yang menjadi garda terdepan. Biarlah mereka dengan bijaksana menangani akan pandemik virus corona ini, dan biarlah kami sebagai masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mematuhi apapun yang menjadi ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah kami. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab, menekuni akan setiap profesi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Dijaga disertai kami, biarlah lewat usaha-usaha kerja yang kami tekuni, itu pun yang akan mendatangkan berkat untuk kelangsungan kehidupan kami. Dan biarlah kami akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun ada begitu banyak pergumulan tantangan kehidupan yang kami hadapi. Teguhkan, kuatkan iman percaya. Biarlah kami akan selalu mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepadamu. Berkati kami semua yang sudah boleh memberikan persembahan syukur sebagai wujud nyata dari setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat persembahan ini dapat terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa kepadamu bagi keluarga yang berduka cita Ibu Yosefina Mamangke atas meninggalnya almarhum Bapak Bobby Mamangke. Biarlah Tuhan yang akan menganugerahkan kesabaran bagi kaum keluarga di dalam mereka menghadapi peristiwa duka cita. Mampukanlah mereka ya Tuhan Allah untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun mereka berada dalam pergumulan. Biarlah mereka akan selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu, karena hanya lewat firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan sejati bagi keluarga yang ada. Ya Tuhan Allah, kami juga mau berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami anggota jemaat yang pada saat-saat ini mereka tengah berada dalam pergumulan sakit.
baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun juga mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, yang tengah berada dalam pemulihan. Biarlah Tuhan yang akan berkenan menjamah setiap organ-organ tubuh mereka yang sakit. Tunjukkanlah kasih dan kuasa-Mu, sembuhkanlah mereka secara totalitas. Biarlah mereka dapat menikmati kesembuhan ilahi yang berasal daripada-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami semua yang sudah boleh turut ambil bagian dalam perekaman di malam hari ini untuk ditayangkan pada hari Minggu. Biarlah Tuhan juga yang akan selalu memberkati kami semua dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan. Biarlah berkat Tuhan selalu dikaruniakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kehidupan kami semua yang sudah boleh beribadah di saat ini, bahkan juga seluruh aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang minggu yang akan datang, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja dan Tuhan dunia yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama Sukacita Melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian kita telah mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, dan kelimpahan. Terima kasih kami mengucapkan kepada semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini. Dan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Pendeta Rimelia Antarsumual Sarjana Teologi
yang telah memimpin ibadah kita, menebarkan firman, memberikan penguatan kepada kita semua lewat doa. Semoga kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanan di Jemaat Gemim Solah Filatina Or. Terima kasih disampaikan kepada jemaat yang telah beribadah, dan kiranya kita tetap selalu setia di rumah, menjaga jarak, dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar supaya pandemik ini segera berakhir. Tuhan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas kerja kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.